pemerintah daerah, itu kan ada misalnya Nusantara Sehat. Nah, tenaga Nusantara Sehat itu diletakkan di pemukiman-pemukiman warga SAD yang memang kerjanya sehari-hari adalah di situ. Jadi Nusantara Sehat bukannya di puskesmas, tapi di kelompok-kelompok SAD yang mereka setiap hari mengajarkan anak-anaknya hidup sehat, ya, mandi dan semuanya. Dan itulah tugas mereka, melakukan pendampingan terus sehingga mereka punya kapasitas dan diharapkan mereka akan bangkit dan berkembang. Ya, kalau kita hanya datang dan pergi setahun sekali itu tidak ada yang berbekas. Itu apa? Tidak ada hasilnya menurut saya. Tidak ada gunanya itu. Hanya kita cuman RRA saja, membaca situasi dan pulang. Dan itu terlalu banyak orang-orang luar kalau bahasanya itu yang melakukan kegiatan. Orang dalam itu tidak terlalu banyak terlibat, dia hanya sebagai objek saja. Pendekatan menolong diri sendiri, pendampingan merupakan teknik pendekatan konflik, ya. Jadi pendampingan itu adalah pendekatan untuk menolong dirinya sendiri, ya. Bagaimana kita mencoba mereka untuk menyelesaikan atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Masalah itu mungkin bagi kita tidak masalah, bagi mereka tidak masalah maksudnya. Tapi bagi kita itu masalah, ya. Tidak mandi, tidak pakai sabun, itu menurut mereka tidak ada masalah. Ya. Tapi bagi kita itu adalah sebuah faktor itu dan sebagainya. Dan pendampingan adalah teknik, bagaimana teknik upaya pendekatan sehingga bisa menolong dirinya sendiri. Tanggung jawab utama sebagai fasilitator, ini ya kalau kita jelaskan, memutuskan apa yang menjadi kebutuhan, bagaimana memenuhi kebutuhannya, dan mengerjakannya sendiri. Itu tanggung jawab sebagai fasilitator. Mengembangkan bersifat spesifik, mencakup pengembangan individu, kelompok, organisasi, dan kelembagaan. Jadi, mengembangkan bersifat spesifik. Jadi, pendampingan itu mengembangkan yang sifat-sifatnya spesifik, gitu kan. Misalnya cara hidup sehat, harus olahraga, ya, makan buah dan sayur, cara memasak untuk bubur untuk bayi dan sebagainya, itu perlu pendampingan. Mengembangkan individu, ya bagaimana individu itu mampu menjaga kesehatannya, kelompok-kelompoknya, maupun organisasi dan kelembagaan. Sehingga kelembagaan mereka itu bisa terus maju, ya, maju bersama. Pendekatan menekan pada usaha-usaha untuk menyadarkan masyarakat bahwa apa yang baik dilakukan orang lain juga baik untuk dilakukan. Jadi memang kelompok-kelompok itu bahwa kita harus bisa menyadarkan bahwa misalnya orang bisa ternak kambing, kita juga sebenarnya bisa. Hal-hal yang dilakukan orang dengan baik, kita juga sebenarnya harus bisa. Jadi memberikan kesadaran bahwa kita bisa membuat dunia usaha kita, misalnya menjahit dan sebagainya, itu sebagai salah satu mata pencarian. Bahwa orang lain bisa, kita harus menyadarkan mereka bahwa orang SAD itu juga bisa. Gitu. Strategi yang kedua adalah menjalankan standar-standar yang harus anggota komunitas dan mengajak mencari jalan keluar. Itu strategi menjelaskan standar-standar yang harus anggota komunitas dan mengajak komunitas mencari jalan keluar. Jadi kita berdiskusi sama mereka bagaimana usaha-usaha kreatif kita itu bisa menjadi sebuah mata pencarian. Jadi tidak terus berburu gitu kan. Sehingga ini jadi jalan keluarnya, karena berburu kesulitan, tidak ada dapat, kemudian juga jauh sekali mencari buruan. Itu harus mencari jalan keluarnya bagaimana. Maka ke industri kreatif atau bidang jasa atau dan sebagainya. Cari dengan potensi-potensi yang mereka miliki.
Peranan pendamping memfasilitasi berbagai stakeholder, baik yang dikategorikan dalam public sector, private sector, maupun collective action sector. Jadi, peranan pendamping itu memfasilitasi berbagai stakeholder, ya. Jadi, misalnya kita mau melatih mereka tentang menjahit, mungkin kan dinas perindustrian atau perdagangan. Kalau kita bicara dengan bagaimana hidup sehat, ya dinas kesehatan. Jadi memfasilitasi berbagai stakeholder, baik yang dapat dikatakan sebagai public sector maupun private sector atau collective action sector. Jadi kita akan menghubungkan peranan pendamping kita itu menghubungkan dengan banyak sektor tadi, ya. Jadi masyarakat kita sebagai misalnya Anda bekerja di puskesmas, melihat suatu wilayah tidak punya WC, maka Anda tugasnya adalah memfasilitasi masyarakat yang tidak punya WC ini dengan berbagai stakeholder. Contoh, dengan dinas lingkungan hidup, mungkin kita sampaikan bahwa ada 300 rumah tidak punya WC, terjadi kasus atau apa, dan kita akan mengadvokasi mereka untuk memberikan bantuan, ya. Jadi menghubungkan mereka dengan dinas kesehatan, ya, dan dana desa, itu ya tugas kita memfasilitasi. Karena mereka tidak terjangkau apa untuk menjangkau stakeholder itu mereka merasa kesulitan. Pertama, kepercayaan diri mereka tidak ada, kemudian pengalaman mereka juga tidak ada. Sehingga rasa takut, rasa khawatir itu akan membawa mereka untuk tidak sanggup untuk menjangkau stakeholder yang ada pada mereka. Mereka pesimis, saya kira, untuk menjangkau stakeholder. Nah, itulah tugasnya kita sebagai pendamping untuk memfasilitasi. Kemudian fasilitator harus mampu membangun kemampuan stakeholder lainnya mengenali program secara keseluruhan. Jadi kita sebagai fasilitator itu harus bisa membangun kemampuan atau menjelaskan sebanyak-banyaknya kepada stakeholder tentang program kita, mengenali program kita yang kita jalankan. Kalau Anda kerja di puskesmas, Anda bekerja untuk misalnya untuk kesehatan lingkungan, misalnya untuk WC, kepemilikan jamban sehat, maka program Anda misalnya untuk misalnya 1000 jamban sehat 1 tahun, maka Anda bisa menjelaskan kepada stakeholder tuh seperti apa langkah-langkah atau tujuan atau implementasi program 1000 jamban setahun tadi itu. Bagaimana langkah-langkah yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, tahapannya seperti apa, bagaimana menjangkau mitra-mitra mereka dan sebagainya. Pola pekerjaannya seperti apa. Sehingga bisa 1000 WC dalam 1 tahun. Nah, itu yang harus Anda bisa menjelaskan kepada stakeholder supaya mereka mau bantu. Kita ini mau main-main atau ada harapan atau secara politiknya bagaimana. Nah, ini harus kemampuan kita untuk membangun mitra kita dengan stakeholder. Strategi planning adalah suatu proses yang dilakukan suatu organisasi untuk membangun visi ke depan dan membangun hubungan yang diperlukan berdaya produk, prosedur yang kita mencapai visi bersama. Ada strategi planning, yaitu kita dalam melakukan pengembangan masyarakat harus punya strategi planning yang depan membangun visi ke depan, membangun hubungan itu. Jadi kita juga harus punya strategi bagaimana program pendampingan kita itu bisa sukses. Okay. Ada 4 komponen strategi planning: analisis lingkungan termasuk kesempatan dan tantangan, evaluasi status situasi kekinian sehingga jelas kekuatan, kelemahan, menilai kebutuhan stakeholder, partisipasi semua stakeholder pada berbagai level harus peran aktif pada setiap komponen. Nah, mereka yang nomor 4 ini mau berpartisipasi atau program kita itu jelas. Ya. Itu siapa, bagaimana perjalanannya, itu mereka bisa mau membantu berpartisipasi. Kemudian ada
ini dia mengatakan bahwa strategi analisis yaitu mencakup penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan masa datang pada aspek berikut: pelanggan, pasar, teknologi, tenaga kerja, stakeholder, sumber daya, dan pesaing. Analisisnya bukan untuk memprediksi situasi masa datang, tetapi menempatkan konteks masa datang dalam situasi sekarang. Nah, itu juga kita harus belajar juga sebenarnya kita bahwa perkembangan ini sangat cepat, maka analisisnya konteks yang masa akan datang itu kita sesuaikan dengan situasi sekarang. Sehingga kita program kita itu udah ketinggalan zaman. Walaupun sudah 10 tahun berjalan, tapi programnya terus bisa eksis. Pada kebutuhan pelanggan, pertanyaan dijalankan dalam analisis ini adalah apa yang dipikirkan oleh pelanggan, apa kebutuhan pelanggan, apa keinginan, apa yang diinginkan. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam kita menganalisis kalau kita berorientasi kepada kebutuhan pelanggan maksudnya di masyarakat. Jadi kalau ada melihat masalah sesuatu di desa, maka harus kita tanyakan tuh customer analysisnya. Apa yang dipikirkan oleh masyarakat itu sebenarnya? Apa kebutuhan masyarakat? Keinginannya bagaimana? Dan apa yang diinginkannya? Nah, itu yang harus kita baca supaya program pendampingan, program pemberdayaan yang kita jalankan itu bisa berhasil dengan baik. Menyajikan digunakan untuk isu-isu jangka pendek, menyajikan metode analisis, memiliki potensi, merupakan isu-isu berkaitan dengan kinerja organisasi. Ini ada logical framework. Berdasarkan satu lokakarya secara bertahap yang diterapkan dalam satu kelompok yang mewakili semua stakeholder yang terkait dengan program yang direncanakan. Jadi dalam sebuah program itu, maka kita harus bisa mewakili semua stakeholder yang berkaitan dengan program yang direncanakan. Jadi, kalau bisa semua akan terhubung gitu. Sehingga apa yang kita kerjakan itu akan semakin ringan karena semua terhubung dengan program kita. Pendahuluan, analisis permasalahan, analisis tujuan, alternatif, cara program, dan juga. Saya kira itu, ini contoh-contoh apa ya? Pengembangan masyarakat teori. Jadi pengembangan masyarakat pada prinsipnya kalau saya baca di buku apa ini, GIP di Community Development ini, maka pengembangan masyarakat itu adalah sebuah proses yang harus dikerjakan. Jadi proses tidak bisa dipaksakan karena programnya itu tergantung kepada masyarakat, bukan pada kita sebagai fasilitator ataupun pekerja. Jadi programnya sangat membosankan, tapi itu yang harus kita lakukan dalam pengembangan masyarakat. Karena memang semuanya itu yang mengerjakan masyarakat, yang merencanakan masyarakat, dan yang memanfaatkannya juga mereka sendiri. Itulah kata kuncinya dalam pengembangan masyarakat bahwa memang butuh lama, dan itu kita harus tahu program pengembangan masyarakat butuh waktu yang cukup, sehingga kalau memang nanti lama itu jangan kita frustasi ya, karena memang butuh waktu untuk memberikan penyadaran, memberikan pemahaman, itu butuh waktu. Apalagi masyarakat banyak, itu butuh pendekatan-pendekatan yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu, mudah-mudahan ini bisa membuat pemahaman tentang pengembangan bahwa masyarakat itu butuh pendampingan. Jadi program-program kesehatan saat ini kita tidak begitu banyak melakukan pendampingan karena pendampingan itu biasanya dilakukan oleh guru ya. Program-program yang itu apa berganti, datang dan pergi biasa.
sekilas-sekilas gitu ya. Sekilas-sekilas. Kalau kita yang buat itu hanya sekilas-sekilas, jadi agak kesulitan sekali untuk pencapaiannya ya. Sekilas-sekilas, jadi cukup sulit saya kira ya, apa untuk nampak berhasil itu kesulitan karena kita hanya sekilas-sekilas. Jadi misalnya kita mau untuk desa ber-PHBS datang, ngobrol pulang. Jadi kita memang tidak mendampingi secara intens tentang kegiatan-kegiatan di masyarakat, banyak berdiskusi dengan masyarakat dan sebagainya. Inilah mungkin sebagai dasar kita suatu saat nanti kerja-kerja di apa, kalau Anda sudah banyak nanti kerja-kerja di pemberdayaan, tentu banyak peluang ya. Kerja-kerja di pemberdayaan ini banyak peluang sekali. Tentu kalau kita waktu yang lama itu jangan bosan ya, karena untuk melakukan penyadaran itu butuh waktu. SAD itu juga penyadarannya butuh waktu. Tidak mungkin kita dengan apa RRA datang langsung mereka juga mau memahami gitu ya. Anda bisa mengerjakan itu karena masuknya dengan walhi misalnya ya. Ada walhi di situ. Kalau Anda sendiri, saya kira tidak cukup 1 minggu Anda untuk bisa berkomunikasi pada mereka ya. Butuh waktu untuk berdiskusi, perjanjian-perjanjian dulu ya, apa yang kita kerjakan dan sebagainya, dan itu butuh waktu. Ada yang menolak, ada yang menerima, macam-macam lah ya. Nah itu sebenarnya untuk pengembangan masyarakat itu butuh waktu yang cukup. Jadi Ananda semua bila bikin-bikin program pemberdayaan sudah tahu metodenya, bagaimana pola pendampingan dan sebagainya, ikutilah itu ya, supaya kita juga punya kemampuan yang baik sebagai tenaga kesehatan masyarakat itu dalam pemberdayaan, mengorganisasikan masyarakat dengan baik. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kira-kira seperti itu. Jangan sampai kita ahlinya pemberdayaan misalnya, tapi kita melakukan penyuluhan saja ya, yang sekilas info gitu kan, antara iya dan tidak gitu kan, hanya datang dan pergi ya. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau semuanya mau bertanya, biar saya cari materi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Yulia Indah Permata dari kelas 4D. Pertanyaan saya ini terkait karakteristik programnya, Pak. Kalau misalnya menurut Bapak ini karakteristik program pemberdayaan seperti apa sih yang bisa masyarakat tuh menjadi lebih aktif gitu, terus mendorong mereka menjadi lebih mandiri seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Yang jelas ya dari konsep-konsep pemberdayaan itu supaya mereka berpartisipasi aktif itu bahwa program yang kita buat itu manfaatnya dirasakan. Manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat dan berguna bagi mereka. Dan tidak ada sepintas pandangan mereka itu bahwa program itu adalah untuk kita sebagai fasilitator ataupun sebagai pekerja. Ya, jadi itu yang paling penting rahasianya ya. Contoh misalnya kita untuk kegiatan Pansimas misalnya, Pansimas itu kan pemberdayaan masyarakat ya. Misalnya untuk mengalirkan air dari pegunungan ke bawah gitu kan. Nah, Pansimas itu menyiapkan pipa, tapi bagaimana masyarakat tuh mau bergotong royong bersama-sama untuk memasang pipa tuh dari di atas bukit itu sampai ke bawah, sampai ke pemukiman, kan? Nah, itu mereka secara sukarela atau misalnya dengan bantuan tuh ada macam misalnya anggarannya 100%, 20-nya itu masyarakat dan 80-nya Pansimas misalnya kan. Nah, 20% itu ditanggung oleh masyarakat, mereka mau karena mereka merasa ada manfaat yang sangat dirasakan mereka. Kalau airnya sudah bisa mengalir ke rumah-rumah, tentu tidak sesulit lagi mereka selama ini dengan mengangkut siang malam ke rumahnya untuk mandi atau untuk cuci pakaian. Nah itu, jadi rahasianya adalah
bagaimana program yang kita buat itu sebesar-besarnya untuk kepentingan mereka. Ya, yang kemudian adalah bahwa program kita itu ada kepercayaan. Ya, kepercayaan itu apa? Misalnya gini, sebuah program itu kita jalankan seakan-akan bahwa pekerja pelaksananya ngambil untung, ya, mengambil untung banyak gitu kan, dan atau mereka berpandangan bahwa kita hanya dijadikan objek saja gitu kan. Nah itu yang harus betul-betul dijaga dengan masyarakat supaya masyarakat mau berpartisipasi aktif terhadap program yang kita buat. Nah, program-program kesehatan itu sebenarnya banyak, tapi pola pendampingannya yang kurang intens. Yang persoalannya adalah pertama kemampuan tenaganya, ya. Yang kedua adalah waktu, yang ketiga adalah jumlah tenaga, ya. Kalau di sisi kemampuan kadang-kadang yang mengerjakan itu bukan ahli kita di pemberdayaan, tapi di profesi lain yang hanya dikasih uraian tugasnya. Yang kedua adalah waktu. Karena waktunya sedikit, maka dia berpikir merasa kesulitan bila melakukan program pemberdayaan yang sebenarnya. Yang ketiga ya tadi kita lihat bahwa kerjaannya terlalu banyak, ya itu juga menyulitkan mereka untuk melakukan ini. Di samping keilmuannya, kira-kira seperti itu. Masih ada lagi? Atau masih Terima kasih, Pak. mau ditanyakan lagi, Julia? Ya, Pak, sudah cukup. Terima kasih. Silahkan. Pak Dwika izin bertanya. Ya. Ini mengenai tugas, Pak. Jadi kan untuk tugas ketiga itu teman-teman udah ngikutin yang di RPS, Pak, dengan subjudul filosofi dan prinsip pemberdayaan. Sedangkan yang kita bahas hari ini itu pengembangan masyarakat. Jadi bagaimana, Pak? Ya, nanti ditulis saja berapa hari lagi dapat. Hari Senin besok dapat. Oke, terima kasih, Pak. Pengembangan dan organisasi. Silakan kalau mau bertanya lagi. Saya cari contohnya. Contoh tentang silakan kalau ada yang mau bertanya.
Baik, ini saya tambahan saja. Nampak ya, Dik? Nampak? Pak. Kenapa masyarakat itu perlu berorganisasi? Jadi kalau kita diskusi tentang masyarakat, itu kan kumpulan keluarga-keluarga, rombongan di wilayah, saya kira udah paham, pendekatan, dengan sikap budaya adat, kebiasaan, dan bahasa. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat di suatu wilayah, ya, kira-kira seperti itu, yang tertata secara baik dan benar-benar saling berkaitan dengan unsur kehidupan. Apa saja ciri masyarakat, ya, punya nilai umum yang diakui, mempunyai batas hubungan normatif, saling membutuhkan, mengenal kepemilikan, mempunyai pembagian peran, tingkatan, mencakup satu wilayah tertentu. Saya apa yang disebut dengan perorganisasian? Perorganisasian adalah suatu proses membangun kekuatan dengan konstituen sebanyak mungkin melalui proses, ya, identifikasi ancaman secara bersama-sama, identifikasi penyelesaian pemecatan terhadap ancaman, identifikasi orang, struktur birokrasi, perangkat ada agar proses penyelesaian dipilih menjadi dilakukan, menyusun sasaran yang ingin dicapai, dan membangun sebuah institusi secara demokratis diwakili oleh seluruh pasien sehingga mampu mengembangkan kapasitas zaman. Mengapa masyarakat perlu berhimpun? Nah, ini yang harus menjadi kita diskusi bersama. Masyarakat termasuk masyarakat pesisir dan berbagai macam, berbeda-beda. Boleh jadi sebagian anggota masyarakat punya latar belakang mata pencarian yang sama, namun mereka bekerja sendiri-sendiri dan menghadapi masalah sendiri. Apalah daya, nasib hampir tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, mempunyai kesamaan latar belakang, berhimpun dalam suatu wadah bertujuan memperjuangkan kepentingan bersama, berupa organisasi masyarakat. Dengan berhimpun, wadah tersebut, para anggotanya dapat sering melakukan silaturahmi, tukar informasi. Nah, itu gunanya, bahwa dengan mereka berhimpun tadi, maka ada sebuah kekuatan di masyarakat, ya, untuk mereka silaturahmi, memecahkan masalah, dan saling berinformasi. Dengan demikian, mereka dapat melahirkan gagasan-gagasan baru. Secara tidak disadari, mereka membangun jejaring kerjasama. Bentuk namanya dapat juga beraneka ragam, misalnya kelompok usaha ikan asap, kelompok pertanian, dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa pemerintah juga memerlukan organisasi masyarakat? Banyak program pemerintah yang beri pembinaan bantuan kepada masyarakat, namun memprasyaratkan bahwa pada kelompok-kelompok itu sudah sering dilakukan bahwa bantuan itu tidak jarang perorangan. Jadi mereka kelompok, misalnya kelompok usaha tani, bantuannya misalnya 100 juta, tapi kelompok. Kenapa? Karena dengan memberikan satu itu, semuanya akan diharapkan dapat kemajuan yang sama. Banyak orang, banyak individu yang tertolong dengan bantuan kelompok. Itu diharapkan pemerintah. Sehingga perlunya masyarakat itu punya kelompok-kelompok organisasi. Kira-kira itu tambahannya dari saya. Apa pentingnya masyarakat punya organisasi. Jadi kalau di kesehatan juga banyak kelompok-kelompok organisasi, misalnya Aliansi Duta Putih, ya, untuk kesehatan ibu anak, kelompok-kelompok, dan apa saja. Saya kira mudah-mudahan di kedepannya Anda juga bikin semacam kelompok-kelompok yang bisa bekerja untuk program-program kesehatan. Ya, tentu ini memungkinkan sekali, ya, di Kesmas ini bikin semacam program-program yang bisa mendampingi masyarakat untuk misalnya stunting dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok inilah sebenarnya kalau kucuran dana itu mainnya adalah kelompok yang ilegal. Yang legal, ya, kelompok-kelompok yang punya badan hukum dan sebagainya.
Kira-kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Semisal kita melakukan pengembangan ataupun pengabdian kepada masyarakat di satu desa itu, namun pas kita melakukan ke sana dan melakukan kayak sosialisasi tentang program yang kita buat, ternyata desa tersebut itu tidak terima atau tidak mau membantu dalam program tersebut. Jadi mereka tidak mau berpartisipasi dan mereka hanya ingin tahu jadinya gitu, nah Pak. Berarti program yang kita buat itu gagal atau kita harus cari desa yang lain yang mau menerima program kita, Pak? Terima kasih. ya. Yang pertama saya jawab adalah sebuah proses bahwa program-program itu dari awal sudah melibatkan masyarakat apa tidak? Harusnya sudah, Pak. Semisal kita melakukan kegiatan kayak memberdayakan mereka untuk menanam sayuran di desanya tersebut, Pak. Namun mereka menolak gitu, Pak. Sudah ada diskusi awal dulu enggak? Diskusi mereka apa masalah kesulitan dan sebagainya. Sehingga mereka mungkin penyadarannya itu yang butuh waktu ya. Tapi kita tidak sabar biasanya ya, karena lambat sekali misalnya progresnya ya. Tapi sebenarnya kita butuh waktu untuk penyadaran mereka tentang apa sih sebenarnya program yang kita buat, apa sih manfaatnya untuk masa yang akan datang, dan yang paling penting adalah banyak melibatkan semua. Semakin banyak yang terlibat dalam pengembangan masyarakat itu akan semakin baik. Kira-kira gitu. Jadi kita setelah misalnya ketua-ketuanya kita diskusi, kita banyak melibatkan organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut, sehingga nanti punya kesepakatan. Mereka yang punya kesepakatan. Saya kira ini hanya prosesnya saja yang belum matang ya, menurut saya. Sehingga ada penolakan. Kalau penerimaan dan penolakan itu biasa. Pastilah dalam satu masyarakat itu ada dua. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Tapi kita juga tadi itu bahwa proses yang kita jalankan itu butuh waktu. Butuh waktu. Saya harus sangat sabar sekali untuk menghadapi sebuah program yang akan kita jalankan. Mungkin butuh sosialisasinya cukup panjang. Tapi pada intinya karena kita tidak sabar tadi, maka kita itu tadi langsung justifikasi mereka menolak. Saya kira seperti itu deh. Berarti program tersebut tidak bisa dilanjutkan untuk desa yang lain gitu, Pak ya? Prosesnya dulu deh, itu deh. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana. Kalau mau dipindahkan tidak, kalau seperti itu langsung itu nanti ditolak lagi. Kecapean nyari lokasinya. Prosesnya Anda itu yang harus ditanyakan pada Anda diri sendiri. Kira-kira sudah cukup panjang atau tidak diskusinya sama mereka untuk mereka memberikan penyadaran, untuk melibatkan mereka. Kira-kira seperti itu. Itu dulu yang harus kita tanyakan. Kalau itu sudah prosesnya baik dan sebagainya, terjadi penolakan yang terus, itu ada kesalahan terhadap program kita atau dan sebagainya, atau memang ada cara masuknya yang tidak pas tadi sehingga mereka menolak. Kira-kira seperti itu yang menurut saya yang harus kita evaluasi.
Kalau mau pindah atau tidak tuh mudah. Mudah, tinggal kita nggak cocok nih pindah sebelah. Nanti nggak cocok lagi pindah sebelah. Tapi sebenarnya yang harus kita coba itu adalah bagaimana penyadaran masyarakat, penyadaran stakeholder tentang program yang kita laksanakan. Kira-kira gitu. Begitu deh. Baik Pak, terima kasih. Kalau pindah itu mudah. Nggak cocok pindah, cocok pindah. Cuma kita yang tidak punya kemampuan meningkatkan penyadaran masyarakat itu. Katanya, capek saya ini sudah, tapi kita sejauh mana dari pengalaman banyak orang, pengalaman tenaga-tenaga kerja di masyarakat, cobalah berdiskusi sama mereka bagaimana untuk melakukan perlibatan masyarakat dan stakeholder sehingga program kita itu didukung dengan baik. Itu saya kira. Karena kita biasanya nggak sabar itu ya saya kira. Kuncinya adalah kesabaran kita dalam memberikan pemahaman, penyadaran ya, merangkul mereka, mendiskusikan dengan baik. Karena kita mereka untuk mengadopsi sebuah program baru itu juga butuh waktu. Sama lah dengan Anda itu ya. Anda kalau disuruh itu lama nanyanya kan, untuk apa, untuk ini, kalau di chat itu kan panjang gitu ya, sampai Anda puas baru Anda mengatakan oke Pak, saya mau kerjakan. Enggak tuh lama, panjang. Ya nah, panjang WA-nya ya. Kira-kira seperti itu. Ada lagi, silakan. Iya Pak, izin bertanya Pak. Iya. Tadi kan mengenai organisasi yang untuk pemberdayaan masyarakat gitu kan Pak. Nah kan dalam program pemberdayaan masyarakat misalnya kan pemberantasan sarang nyamuk. Nah itu kan ada organisasi yang dibentuk yang dinaungi oleh Ketua RT mengenai kader Jumantik. Nah, untuk kader Jumantik ini sendiri sebelum turun ke lapangan itu biasanya diedukasi oleh pihak puskesmas atau bagaimana Pak untuk turun? Iya. Biasanya kader Jumantik itu kan dilatih oleh puskesmas, ya. Dilatih puskesmas, kemudian dilakukan evaluasi dan sebagainya. Nah, yang paling penting sekarang itu kan adalah kader Jumantik ini kita kan kalau bahasa sudah saya di Kementerian Kesehatan kemarin Kepmenkes nomor 8 tahun 2019 itu kalau kita lihat apa yang dimaksud dengan kader itu adalah tenaga yang terlatih ya. Kalau yang dulu adalah tenaga sukarela. Ada dua hal yang perlu kita menjadi sebuah menjadi sebuah pemikiran kita. Kalau seandainya kita menggunakan tenaga kader yang melakukan pemeriksaan, tentu ada sebuah reward yang harus kita berikan. Ya, itu harus kita sadari. Harus sebenarnya kita sadari. Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan itu atau kita mahasiswa lah tidak mudah menyalahkan masyarakat tidak mau berpartisipasi, sudah saya latih tapi tidak mau mengerjakan, ya. Karena manusia pada prinsipnya itu adalah pasti dia ada harapan sesuatu terhadap yang mereka kerjakan, ya. Untuk seandainya pun tidak ada, untuk memberikan penyadaran itu juga butuh waktu yang cukup panjang. Yang kedua, makanya program Jumantik itu punya sebuah jalan keluarnya adalah namanya Jumantik Mandiri. Jumantik Mandiri adalah setiap rumah itu dilatih untuk menyelesaikan Jumantik dia sendiri gitu kan. Tidak mengharapkan lagi ada kader Jumantik. Kalau mengharapkan kader Jumantik itu ada konsekuensinya itu, membayar mereka sebagai honor untuk menjalankan, ya. Kalau Anda bilang tenaga kader sukarela, kalau orang tidak mengerjakan, Anda justifikasi bahwa masyarakat tidak mau berpartisipasi, Anda itu saya rasa kurang tepat gitu ya. Kita selalu menyalahkan masyarakat tidak berpartisipasi, sudah saya latih tapi tidak mau mengerjakan. Itu juga sebuah
pemikiran kita bersama. Siapa sih yang mau mengerjakan kalau tidak ada harapan-harapan tertentu gitu kan. Makanya jalan keluarnya adalah dibentuklah namanya Jumantik Mandiri. Jumantik Mandiri itu adalah bahwa setiap rumah itu menjadi sebuah kader Jumantik. Jadi setiap rumah harus mampu melihat rumahnya ada Jumantik atau tidak. Sehingga ini tadi apa tuh kader itu tidak menjadi sebuah masalah kalau nggak berhasil karena kader tidak aktif dan sebagainya. Kira-kira seperti itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih. Itu real di lapangan ya. Kalau menurut teori-teori ya kita pasti menyalahkan masyarakat. Tidak membuat partisipasi, sudah saya latih. Apalagi yang saya lakukan. Nah, ini kan Anda seakan-akan Anda hebat sendiri gitu kan. Kita sebagai tenaga kesehatan selalu menyalahkan masyarakat yang seperti ini. Nah, itu tidak boleh menurut saya. Kita harus berkaca dulu, kita aja yang misalnya Anda PNS yang digaji suruh pendampingan siang terus setiap hari aja Anda tidak mau gitu kan. Jangankan orang yang tidak diberikan sebuah reward, yang harus mau bekerja sebanyak itu di wilayah RT ataupun kelurahan. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, soalnya kemarin waktu yang ada program yang pemberantasan sarang nyamuk kan yang sama mahasiswa Kesmas Unja, jadi kan setiap didampingi sama kader Jumantik itu kan, jadi kayak dari mereka sendiri aja tidak tahu gitu loh Pak mengenai edukasi mengenai nyamuk DBD gitu sendiri gitu loh Pak. Iya, ya itulah yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya Anda juga harus memberikan penyadaran kepada masyarakat. Kalau menurut saya ya di zaman online ini ya zaman digital gitu kan, beda. Jadi misalnya kita harus mengeluarkan Google formulir setiap rumah sudah dibersihkan atau tidak, tinggal seperti itu saya kira. Kalau kita mengharapkan kadar itu kita contoh aja satu RT 100 rumah yang harus mereka tengok kan. Kita kan harus punya ini juga lah, kita kira-kira analisis kita kan. Kira-kira mau enggak 100 rumah dia keliling-keliling rumah, belum tentu nanti rumahnya enggak ada orang, belum lagi tanggapan orang ya, tanggapan orang yang punya rumah, macam-macam lah, sehingga kadang juga tersinggung dan sebagainya. Anda aja kalau ngetok rumah orang kan macam-macam tuh, ada yang disuruh pergi lah, ada tidak diterima lah ya, ada yang dikunci pintu lah, ada yang tidak membuka pintu ya, itu kan sebuah contoh permasalahan. Nah, itu yang permasalahan seperti ini tuh harus Anda pecahkan tuh bagaimana solusinya, sehingga tidak bergantung kepada kader, tapi ada kemampuan masyarakat sendiri yang terhadap itu. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Kira-kira itu. Kesmas sebagai pengawas ya, dan sebagainya, melalui koordinator RT dan sebagainya, tentu ada mekanisme sistem yang harus kita buat, supaya ini bisa jalan. Kalau kita pakai gaya seperti itu, persoalannya seperti itu. Persoalan sekarang itu seperti itu. Karena ya semuanya mengarah ke situlah. Apalagi cuma Anda datang dan nyuruh kader gitu kan. Datang, Bu gini. Kata dia enaknya kau udah kecil nih mahasiswa ini datang-datang nyuruh-nyuruh kita gitu kan. Udah kita mulai dia lari-lari kan. Kira-kira gitu ya. Ada aja alasannya dan sebagainya. Kira-kira pengalamannya gimana, Alia? Iya Pak, kemarin kan waktu yang sama yang waktu pemberantasan sarang nyamuk di wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar itu kan didampingi sama kader Jumantik juga. Terus ya sih banyak penolakan dari masyarakat yang tidak mau gitu. Waktu kan sebelum kan diberikan bubuk abate juga, tapi kan sebelum itu kayak dikasih tahu dulu mengenai perkembangan DBD di Provinsi Jambi dan biasanya perkembangbiakan DBD itu bagaimana gitu loh Pak. Jadi banyak penolakan kalau gedor-gedor rumah ya? Ada beberapa sih Pak yang maaf nggak bisa gitu, terus ibu nggak ada di rumah kayak gitu. Jadi tidak begitu efektif ya? Ya kurang efektif sih menurut saya Pak. Nah itu yang harus kita diskusi bersama sebagai mahasiswa, itu jalan keluarnya seperti apa untuk menerobos
halangan-halangan atau masalah-masalah seperti ini gitu. Anda kita harus cari jalan keluarnya bagaimana untuk hanya penyadaran dan penggerakan. Kan yang dibutuhkan sekarang ini penyadaran dan penggerakan. Bagaimana menyadarkan mereka dulu, setelah itu baru bagaimana menggerakkan untuk semua orang itu mau melaksanakan 3M Plus tadi. Dengan bubak batin misalnya. Bubak batin itu tidak perlu diantar. Kalau mereka perlu, dia masih menjemput sendiri ya, misalnya ya. Kira-kira gitu ya. Kalau Anda mau butuh uang, pasti Anda datang sendiri dong, ya. Karena sekarang mau butuh uang untuk makan. Uang tuh ada di misalnya di masjid. Silahkan ambil uang makannya di masjid. Anda datang sendiri kan, karena Anda perlu gitu. Jadi bubak batin misalnya kita siapkan misalnya di masjid dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu yang butuh abate di masjid ambil saja, ya kan? Kita taruh kotanya di situ. Pasti orang kalau perlu mengambil gitu kan. Yang penting sekarang itu ada 2 syarat, penyadaran dan penggerakan. Bagaimana pola penyadaran, bagaimana pola penggerakan. Nah, itu yang harus didiskusikan bersama-sama bagaimana kita bisa menyelesaikan itu. Dengan membaca teorinya dulu, bagaimana pola penyadaran, bagaimana pola penggerakan. Kira-kira gitu. Sehingga kita tidak menghakimi kader yang tidak mengerti, tidak paham, tidak mau aktif, dan sebagainya. Tidak menyalahkan masyarakat, sudah dikasih tahu, tidak mau mengerjakan. Nah, itu kita buanglah itu dulu, anggaplah semua itu kesalahan kita, dan itu yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya memberikan penyadaran, bagaimana setelah mereka sadar memberikan penggerakan supaya mau melaksanakan 3M Plus. Kayak gitu. Kira-kira gitu, Alia. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ada yang lain? Saya kira BEM-nya, ini kalau ada yang di BEM tuh, ini saran saya ya, BEM HMP Kesmas, bukan BEM ya, HMP, Himpunan Mahasiswa Program Studi, itu jangan terlalu tidur. Banyaklah kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Jadi cuma 1 tahun cuma 1 kegiatan, itu pun waktu saya ketemu HMP di mana dulu ya, di Telanai, saya bilang HMP-nya tidur, pas pula ketua HMP-nya ada waktu itu. Baru ada kegiatan. Jadi maksudnya banyaklah Anda ini membuat program-program turun ke masyarakat, pengabdian yang bisa memberikan dampak positif. Nah, maksud saya gini, kalau Anda itu aktif, tentu pemerintah daerah juga mengatakan bahwa pentingnya tenaga kesmas dalam sebuah meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan begitu tentu peluang kita kerja itu ada gitu. Kalau kita orang ini banyak nggak tahu dengan kesmas itu apa, ya banyak nggak tahu. Karena anak kesmas diam saja AMP-nya, tidur melulu gitu kan, ya nggak tahu, nggak nampak programnya. Yang kedua adalah publikasi, kegiatan-kegiatan kita dipublikasi supaya orang juga tahu. Nah itu sebenarnya salah satu kita untuk membranding kesmas itu. Karena kalau orang nggak tahu maka kita tuh nggak dianggap juga gitu, ya kan? Seperti itu. Saya kira jarang, tapi nggak tahu lah. Saya melihat kegiatan-kegiatan mahasiswa kesmas, apalagi sudah jauh di pondok meja kan, untuk mengarah membantu pemerintah daerah. Lihatlah program-program pemerintah daerah, ya bantulah mereka karena kita punya pasukan banyak kan, ada 1.000 mahasiswa kesmas, ya banyak sih saya kira. Banyak hal yang bisa dikerjakan dengan 1.000 mahasiswa itu untuk membantu pemerintah daerah. Kalau kita tidur melulu ya repot, kita selalu diam, ada DBD diam, ada COVID diam, ada kasus apanya diam terus kan, kira-kira gitu. Nah, terlalu banyak berdiskusi, kalau diskusinya 3 hari 3 malam nggak putus-putus, tapi kerjanya cuma sebentar. Kalau disuruh rapat tuh dari pagi sampai malam tuh terus kan, rapat terus kan, tapi implementasinya cuma sedikit gitu kan. Kalau rapatnya 3 hari 3 malam, ya Wika, dari jam 8 sampai jam 12 malam. Nyambung lagi besok lagi ya. Masih implementasinya setahun sekali. Ya itu penting juga. Kenapa Anda mau diakreditasi program studinya, kegiatan apa, ya? Misalnya lomba-lomba disiapkan HMP-nya.
KMP itu harus membantu program studi untuk menyiapkan akreditasi. Apa yang bisa berpartisipasi? Ya, prestasi mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, itu yang ada, itu nggak bisa dikerjakan sama dosen gitu kan. Masa prestasi mahasiswa itu prestasi dosen kan nggak mungkin, ya. Prestasi mahasiswa ya sendiri. Misalnya tahun ini mana? Ada di ketua HMP-nya di sini, dalam sini. Ada. Pengurus ada. Siapa yang pengurusnya? Jangan itu aja, tulisannya aja yang banyak. tulisan ini, bidangnya banyak, tapi hasilnya berapa? Ada 1.000. Dari 1.000 mahasiswa nih, misalnya, masa nggak ada 1 tahun itu 10 yang tingkat nasional? Nggak ada gitu kan. Cuman kegiatan lomba tingkat RT menang, kan nggak enak kan? Dan bisa diakreditasinya nggak ada nilainya ya. Nilai itu adalah di tingkat nasional dan internasional. Jadi dari 1.000 mahasiswa itu setahun tuh nggak ada 10 yang masuk di prestasi tingkat nasional. Coba hitung HMP-nya. Ada nggak kira-kira 10 yang masuk di tingkat nasional? Kalau ada berapa? 1. Dan dari 1.001 kan? 1/1000 untuk prestasi tingkat nasional. Kira-kira gitu. Karena Anda mau dikejar akreditasi cuma 1 tahun ini. Jadi tahun ini ya bantulah program studi itu untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional. Berburu, maksudnya ya berburu. Ya ada lomba film pendek, HMP-nya langsung secepat kilat membentuk tim untuk lomba ini. Kirim berapa judul? 20 film pendek, kirim. Ada lomba poster tingkat nasional, HMP-nya bergerak, ini 30, kirim. Nah itu banyak upaya-upaya yang dilakukan HMP itu untuk membantu program studi. Sama dengan kegiatan-kegiatan luar tadi yang membantu program studi. Karena Anda ini kan belum lulus tuh, semester 4, akreditasi tahun 2023. Nah, kan panjang tuh. Kalau akreditasinya C, nangislah kita. Karena mahasiswa tidak ada yang berprestasi. Angkanya misalnya cuma 1, kira-kira kecil angkanya. Karena dalam pengisian borang akreditasi itu juga ada angka-angka untuk kemahasiswaan, mahasiswa tepat waktu, prestasi, ikut penelitian dan sebagainya, dan kegiatan-kegiatan lain. Jadi nampak sekali dunia kampusnya itu ada. Itu tergantung dari HMP-nya, ya HMP. Kalau HMP-nya itu banyak, kalau ditanya tuh banyak ini ngelang-ngelang ini itu nah, itu yang menurut saya kurang menyenangkan gitu kan jawabannya. Jadi kalau HMP harus programnya jelas gitu kan. Program-program yang dibuat itu adalah program-program untuk mendukung akreditasi. Apa itu prestasi mahasiswa? Apa itu kegiatan ekstrakurikuler? Apalagi kegiatannya adalah membangun karakter mahasiswa dan sebagainya. Penelitian dan sebagainya, ikut apalagi pendanaan, kegiatan pendanaan dan sebagainya. Itu adalah saya kira peran-peran mahasiswa. Saya kira itu. Memang saya ngomongnya nggak enak ya, tapi ya demi Anda semua lah. Karena kalau mau akreditasi, kalau mahasiswa tidak berprestasi ya akreditasinya bisa balik lagi kecil misalnya kan. Karena nggak ada prestasinya mahasiswanya. Kira-kira gitu. Takutnya seperti itu. Jadi HMP itu harus berkoordinasi kira-kira apa sumbangsihnya dalam peningkatan akreditasi. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus dilingkan ke situ. Ya. Jadi bisa membantu akreditasinya membaik. Jangan tidak ada atau kosong terus ya. Kira-kira kalau di zaman COVID Pak, ya kan lomba-lomba itu kan online dia, kirim berkas. Itu saya kira. Ada lagi? Enak kalau ngajar apokes masih tidak ada banyak tanya. Lagi kalau dikasih tugas nggak tahu. Kalau kasih nilai, kalau ujian, nilainya parah semua. Kalau nanya tidak ada yang mau biasanya.
Senyap terus. Ya lah, mungkin sudah jelas ya, Ezelina ya. Saya yang salah mungkin. Ya, J. Tidak ada ya? Mungkin sudah jelas ya. Kalau ada bertanya itu berarti jelas ya. Ujian jangan lagi dapat 25. Lagi langsung WA, mengapa Pak nilai saya C, sedang saya ngirim tugas terus, apalagi saya hadir terus. Nilainya 10 ujiannya ya Raja. Reja. Itu pakai marah pulau tuh Reja, nge-WA-nya tuh. Ya, saya masuk terus, saya bikin tugas terus, ngapa nilai saya C, kata Reja kan. Ya untunglah dikasih C, kalau kita mau kita bantai lagi, ini angka 10 tuh. Untung dia masuk dan ngasih tugas, bikin tugas ini, bikin tugas tidak, nilailah buruk pula kan. Nah, itulah aja. Jadi banyaklah protesnya Reja. Atau saya bilang saya kembalikan ke asal saja ya. Oke, kita tunjukin aja nilainya. Atau saya minta kejelasan nilai. Oke, ja, kita kasih nilai jelas. Tapi ya jangan kamu nangis kan. Kamu minta keterbukaan ya. Nilainya cuma 10, betul 15 ya. Mau dapat A kan nggak masuk akal aja. Kalau minta keterbukaan ya. Kira-kira gitu. Kalau dievaluasi, dari hasil evaluasi itu kadang-kadang sedih juga gitu. Nilainya tuh. Itu nanti ada mahasiswa yang nyeleneh tuh minta kejelasan nilai. Nanti dijelasin dia baru nangis kadang-kadang. Belajarlah ya. Jadi waktunya belajar dan sebagainya. Kira-kira gitu. Mungkin itu saja pesan-pesan saya. Ini adalah pertemuan terakhir. Banyak belajar di pemberdayaan karena apa, kita juga nggak tahu pekerjaan kita apakah bisa di PNS atau di NGO atau dan sebagainya. Jadi waktunya belajar ya belajarlah banyak-banyak. Suatu saat nanti mungkin bisa diperlukan. Apakah Anda bekerja di di LSM dan sebagainya, maka pelajaran pemberdayaan ini sangat diperlukan. Sehingga harapannya adalah Anda bisa menyesuaikan lah. Jangan tidak tahu amat gitu lah. Kalau kerja di kerja-kerja di pemberdayaan itu banyak saya kira ya. Ada sarjana pendamping desa, banyak sekarang ya program-program pedesaan itu yang membutuhkan kita ahli dalam bidang pemberdayaan. Jadi banyak membaca jurnal, banyak membaca buku dan sebagainya supaya kita konsepnya dulu jelas ya. Kalau konsepnya kita paham, mudah-mudahan secara implementasi nanti menyesuaikan ya. Kadang-kadang memang ada perbedaan kalau kita konsepnya seperti ini, implikasinya seperti ini dan sebagainya, tentu kita punya pandangan-pandangan ya. Pandangan yang cukup baik terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan. Jangan sampai nanti disuruh bikin program pemberdayaan, balik-balik penyuluhan. Kan tidak enak. Reja, PBL, penyuluhan A, penyuluhan B, majelis taklim, pokoknya keliling-keliling bawa toa, kan cocok. Ada ya? Itu sekolah S1, tapi programnya keliling-keliling bawa mic, ya keliling-keliling bawa laptop, ya, pakai LCD, orangnya udah ada. Mau disuruh orangnya udah datang. Yang datang cuma Bu RT, DWN. Karena orang sibuk kan. Sementara kita udah tahu zaman sekarang. Kalau hanya meningkatkan pengetahuan, banyak cara, secara ya bikinkan film, masuk di grup. Nah, tinggal kita penggerakannya melalui apa. Kalau pengetahuan, selagi ada pulsa, Reja, ada HP yang elo dikit, yang lancar, dapat lah Reja. Reja kalau mau nyari rumah pacarnya tinggal mudah, weh. Ini aja, nggak usah nanya lagi. Udah beres kalau ada alamatnya. Kalau dulu ya zaman dulu sibuk nanya-nanya karena tidak ada main nanya lagi. Tahu-tahu mahasiswa, Pak minta serlok, 5 menit lah sampai depan rumah tuh. Kalau minta tanda tangan dia kan, ya tak? Perasaan saya tidak ada lama dia barusan ngomong sudah dapat di rumah. Assalamualaikum kata dia. Tidak nanya lagi dia. Kira-kira itu. Zaman digital sekarang maka kita juga harus berubah, terus melakukan inovasi, ya. Sebagai tenaga kesmas banyak membaca saya kira ya, sehingga kita bisa membandingkan ya masalah yang ada di tempat saya dengan yang sudah dikerjakan. Kira-kira gitu pesannya. Ya. Itu saja mungkin. Mohon maaf bila ada kekurangan 4 kali pertemuan ini tugasnya Anda sudah buat
Kalaupun ada yang nyontek-nyontek itu bukan salah saya, Anda sendiri, saya suruh baca, saya suruh Anda resume, membaca jurnal sebanyak-banyaknya, tapi kalau masih juga minta forward email atau WA dari kawan, ya itu salah Anda sendiri. Tapi pada prinsipnya sebuah proses sudah kita jalankan bagaimana Anda harus banyak membaca dan bisa menjelaskan apa yang sudah Anda baca. Dan kita berdiskusi di room itu untuk menambah wawasan. Mungkin Maijon dapat, Reja tidak dapat, sehingga bisa tukar pikiran. Ini gimana ini? Kamu kok gini, saya begini. Nah, itu. Sehingga kita dapat berpikir kritis dan bisa menambah wawasan. Itu maksud saya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Kalau nggak ada yang bertanya, saya cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.